Assalamualaikum. Kami dari kelompok 6, 4 PAIB, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, akan menjelaskan pendekatan pengajaran yang terpusat pada siswa dan konstruktivis untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan oleh dosen pengampu Ibu Eka Widyasari yang beranggotakan Bagas Dwi Saputra, Lavi Kholimah, dan Titi Ambarwati, dengan materi sebagai berikut. Baik, sebelum materi ini disampaikan, saya akan bertanya, apakah kalian tahu mengenai pandangan konstruktivis terhadap pembelajaran? Tik, 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 klik. Oh, ternyata tidak ada yang tahu. Langsung saja akan dijelaskan teman saya. Pandangan konstruktivis terhadap pembelajaran. Teori pembelajaran konstruktivis, pembelajar harus menemukan dan mengubah informasi yang rumit dengan menghubungkan informasi baru terhadap informasi lama. Inti teori konstruktivis, siswa menemukan dan mengubah informasi yang rumit sampai memahami informasi tersebut. Siswa aktif mencari dan menemukan informasi sendiri, kemudian membangun pengetahuannya dari informasi tersebut. Pembelajaran ini terpusat pada siswa. Oke, selanjutnya adalah pengolahan atas bawah. Pengajaran atas bawah, yakni siswa menyelesaikan soal yang rumit dengan mengembangkan atau menemukan melalui kemampuan dasar mereka. Karakter pengajaran atas bawah itu tugas bersifat rumit, lengkap, dan otentik. Kaitan pengolahan atas bawah dengan pendekatan konstruktivis. Pendekatan konstruktivis dimulai dengan soal yang diusulkan oleh siswa sendiri yang bersifat rumit, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan soal tersebut. Oke, selanjutnya adalah pembelajaran kooperatif. Pendekatan konstruktivis memanfaatkan model pembelajaran kooperatif karena siswa lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit dengan berdiskusi satu sama lain dengan teman atau orang yang lebih ahli. Orang yang lebih ahli diantaranya itu guru atau teman sebaya yang lebih memahami. Pembelajaran penemuan. Pembelajaran penemuan merupakan komponen penting dalam pendekatan konstruktivis modern. Pada pembelajaran penemuan, siswa didorong untuk belajar sendiri dengan aktif, melakukan eksperimen atau mendapat pengalaman untuk menemukan konsep sendiri. Keunggulan pembelajaran penemuan diantaranya membangkitkan keingintahuan siswa dengan memotivasi siswa hingga menemukan jawaban. Siswa mempelajari kemampuan menyelesaikan masalah, siswa belajar berpikir kritis. Pembelajaran pengaturan diri. Pembelajar pengaturan diri yaitu pembelajar yang mempunyai pengetahuan tentang strategi pembelajaran yang efektif dan mengetahui kapan strategi tersebut digunakan. Pengaturan diri ini berkaitan dengan pembelajaran konstruktivis. Siswa mengetahui bagaimana cara mengerjakan soal yang rumit dengan langkah-langkah yang lebih sederhana. Petanggaan. Petanggaan yaitu pemberian serangkaian pelajaran pada siswa secara bertahap, kemudian menyerahkan tanggung jawab kepada mereka untuk bekerja sendiri. Contohnya, siswa diberi bahan bacaan, kemudian diajari merumuskan pertanyaan mereka sendiri dan menyelesaikan masalah tersebut dengan bantuan guru. Kemudian selanjutnya adalah prinsip psikologi yang berpusat pada pembelajar menurut APA, American Psychology Association. Pembelajar adalah orang yang aktif mencari pengetahuan dengan menafsirkan kembali informasi dan pengalaman bagi diri sendiri. Termotivasi sendiri oleh pencarian pengetahuan, bekerja sama dengan orang lain untuk membangun makna sadar dengan strategi pembelajarannya sendiri dan menerapkannya ke persoalan atau lingkungan baru. Kemudian di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai pembelajaran kooperatif dan macam-macamnya. Apakah pembelajaran kooperatif itu
Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang berpusat pada pembelajaran kelompok, yang artinya guru akan membuat kelompok-kelompok kecil kepada siswanya. Adapun selanjutnya ada macam-macam dari pembelajaran kooperatif. Kurang lebihnya ada 4 yang saya sebutkan. Yang pertama ada STAD atau Student Team Achievement Division. Kedua ada TKT atau Teams Game Tournament. Yang selanjutnya ada CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition. Yang terakhir adalah pembelajaran Jigsaw. Apa kalian tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah dan berpikir? Yang pertama, proses menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah yaitu penerapan pengetahuan dan kemampuan untuk mencapai sasaran tertentu. Langkah-langkah penyelesaian masalah disebut dengan ideal. I. Identifikasi masalah dan peluang. D. Definisikan sasaran dan sajikan masalah. E. Eksplorasi atau jajaki sejumlah strategi penyelesaian masalah. A. Antisipasi hasil dan tindakan. L. Lihat dan pelajari kembali. Yang kedua, penyelesaian masalah secara kreatif. A. Inkubasi, yaitu merenungkan masalah secara mendalam. B. Penangguhan penilaian, yaitu mempertimbangkan semua kemungkinan sebelum memecahkan masalah dengan bertukar pikiran. C. Lingkungan yang tepat. Lingkungan yang santai lebih mendukung siswa dalam menyelesaikan masalah daripada lingkungan yang tidak menyenangkan. D. Analisis, yaitu analisis dan menjajarkan ciri-ciri utama dan unsur-unsur khusus masalah. E. Umpan balik, yaitu memberikan banyak latihan tentang berbagai jenis masalah dengan memberi umpan balik bukan hanya atas jawaban mereka yang benar, namun proses untuk sampai pada jawaban tersebut. Yang terakhir, ada keterampilan berpikir kritis. A. Berpikir kritis, yaitu kemampuan mengambil keputusan secara rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus diyakini. B. Kemampuan berpikir kritis dipelajari melalui pengaitan dengan topik yang sudah umum bagi siswa. C. Hal penting dalam pengajaran berpikir kritis mendorong siswa menanyakan apa yang mereka lihat atau dengar dan memeriksa kembali untuk melihat ketidakkonsistenan atau kekeliruan logika. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa